Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Sentimen hari ini pemirsa hari Rabu 28 Desember 2022 diantaranya adalah China semakin melonggarkan kontrol COVID-19, saham Asia melonjak. Dan Kadin meminta kejelasan peta jalan hilirisasi bauksit, kemudian juga ada informasi mengenai GoTo yang keluar dari jajaran Big Cap, seiring kapitalisasi sahamnya yang jatuh di bawah 100 triliun rupiah. Dan agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati di hari ini diantaranya adalah ada data mengenai lelang surat utang 2 tahun dari Amerika Serikat, kemudian juga ada data mengenai penjualan rumah tertunda Amerika Serikat secara month-on-month di bulan November, dan ada rangkuman opini Bank of Japan of BOJ, dan ada indeks survei usaha atau BSI manufaktur Korea Selatan. Sementara itu untuk agenda emiten di hari ini diantaranya adalah untuk ASBI dan MBSS melakukan RUPS, sementara IPCC dan juga IPCC menggelar DPS dividen tunai, Ombre melakukan distribusi HMETD, dan TRIN melakukan XHMETD. Dan kita lihat pemirsa bagaimana pergerakan dari bursa Asia di pembukaan pagi hari ini. Untuk Nikkei dibuka melemah 0,77% di level 26.245,12. Sementara itu STI Singapura melemah 0,07% di level 3.264,18. Kospi Korea juga menguat 2,1% di level 2.283,82. Kemudian ada Hang Seng yang melemah 0,44% di level 19.593,06. Artinya bursa Asia kompak melemah begitu pasca penutupan yang positif terkerek dengan sentimen pengendalian COVID-19 di China. Dan pemirsa sudah tersambung melalui video conference dengan Pak Wawan Hendrayana. Beliau adalah Vice President Infovesta untuk kemudian membahas beberapa isu ataupun sentimen di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Langsung saja mengenai chance terjadinya window dressing di menit-menit terakhir sebelum penutupan perdagangan terakhir di tahun ini di hari Jumat 30 Desember 2022. Chance-nya akan seperti apa, Pak Wawan? Ya, kalau kita bicara window dressing ini didefinisikan sebagai bahwa IHSG di bulan Desember itu selalu positif ya. Memang 15 tahun selalu seperti itu. Jadi kalau kita mau menuju ke arah IHSG Desember positif, maka IHSG itu harus ditutup di 7.100 karena di akhir November kemarin IHSG di 7.080. Chance menuju ke sana, sebenarnya kita tinggal naik lagi sekitar 2 atau 3% ya, dan itu akan mencapai ke 7.100 dengan kita masih punya 3 hari sampai dengan hari Jumat nanti. Beberapa faktor yang menurut saya positif adalah ekspektasi atas pertumbuhan ekonomi tahun ini sangat baik, lalu juga banyak emiten itu sedang membagikan dividen interim dan ketiga menurut saya yang selama ini menjadi faktor yang bikin bursa tenggelam gitu ya, itu adalah sektor teknologi, dan kalau kita lihat itu saham GoTo terutama ini memang di minggu ini cenderung untuk positif. Jadi harapannya dengan adanya faktor-faktor ini kita bisa tancap gas gitu ya untuk menuju ke minimal 7.100 di Jumat nanti. Jika 7.100 adalah target minimalnya, berapa target maksimal yang bisa tercapai oleh IHSG di akhir tahun ini? Ya, sebetulnya target awal tahun kita ketika bicara berapa IHSG di tahun 2022, kita waktu itu adalah sekitar 7.400. Tapi memang dengan kondisi ada kenaikan suku bunga yang cukup ekstrim, lalu juga ada outflow karena ya efek daripada invasi di Amerika yang sangat tinggi juga karena perang Rusia-Ukraina, maka ya yang masuk akal menurut saya IHSG di tahun ini sekitar 7.100 sampai dengan 7.200. Ada semacam optimisme bahwa memang window dressing akan kemudian terjadi di penutupan perdagangan nanti ataupun mungkin di sisa perdagangan tahun 2022. Tapi kalau kita lihat beberapa sentimen khususnya yang datangnya dari global, diantaranya adalah Wall Street kembali melemah dengan hanya 3 hari perdagangan tersisa di tahun 2022. 3 indeks utama Wall Street di jalur penurunan tahunan terbesar sejak 2008. Hal ini mengindikasikan apa dan seberapa besar implikasinya terhadap IHSG yang kemudian dalam tanda kutip lagi asik optimis nih terkait dengan proyeksi terjadinya window dressing di akhir tahun? Ya, kalau kita bicara tentang kondisi pasar modal di global ya tentunya akan melihat seperti apa proyeksi di tahun 2023 ya, karena memang tahun ini sudah tinggal 3 hari lagi. Kalau di Amerika Serikat sendiri ini proyeksinya adalah inflasinya masih akan relatif tinggi meskipun sudah turun. The Fed masih akan menaikkan suku bunga. Ini yang membuat pasar modal di sana masih cukup
tergerus, apalagi kalau sekarang di Amerika Serikat sudah ada badai salju yang cukup mengganggu ya untuk aktivitas ekonomi di sana. Lalu juga kalau dari regional kita lihat China ini sedang melakukan pelonggaran atas COVID yang membuat jumlah penderita COVID meningkat pesat sekali di sana, dan kondisi ini belum mencapai puncak, diperkirakan seperti itu ya. Peaknya itu mungkin di tahun depan ketika terjadi liburan Imlek di sana. Dan mungkin meskipun Cina sudah membuka dirinya untuk aktivitas, ekonomi di sana baru betul-betul akan naik menguat diprediksikan adalah di Q2 tahun 2023. Jadi karena masih menunggu hal tersebut ya wajar saja kalau ada volatilitas. Tetapi di Indonesia sendiri menurut saya memiliki modal yang unik. Satu, pertumbuhan ekonomi kita sangat baik. Dua, sisi kesehatan kita juga pemerintah cukup sukses sehingga Pak Jokowi sampai mau mencabut status pandemi ya. Lalu ketiga juga kalau kita lihat sektor energi kita masih menjadi pendorong untuk IHSG terlebih naik lagi. Oke, artinya sentimen dalam negeri ini lebih kuat untuk mendorong IHSG tetap berada di jalur positif sehingga kemungkinan terjadi window dressing dan juga penguatan setidaknya at least menurut Anda bisa mencapai level 7.100 begitu ya. Tapi yang perlu juga dicermati adalah bagaimana sebetulnya pergerakan dari perdagangan bursa Asia di hari kemarin Pak Wawan terkait dengan kebijakan dari China sendiri untuk melonggarkan penanganan COVID-19 di sana. Walaupun secara implikasi ini akan berdampak kepada penambahan kasus COVID-19 di sana yang memang kembali naik sangat signifikan. Pasca pergerakan ataupun mungkin lonjakan yang cukup sensitif, positif maksud kami, di bursa Asia. Tapi kemudian pagi hari ini dibuka negatif, beberapa mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Analisa dari Anda seperti apa Pak Wawan? Ya, kalau kita lihat memang kalau kita bicara tentang bursa Asia itu ya sekeliling Cina itu ya, ada Korea, ada Jepang, ada Hong Kong begitu. Otomatis mereka pasti akan terpengaruh kalau memang di Cina ini sedang terjadi lonjakan kasus COVID yang signifikan. Tetapi sekali lagi ini sesuatu yang akan berlalu ya. Kita pernah mengalami juga di Indonesia. Karena selalu akan ada puncak, lalu juga akan ada recovery-nya. Tadi recovery-nya mungkin akan ada di proyeksi para analis adalah di Q2 sampai dengan Q3 tahun 2023 untuk ekonomi Cina akan kembali naik signifikan. Nah, pada masa menunggu itu ya tentu saja akan banyak ketidakpastian. Jadi wajar saja kalau habis kemarin naik ada yang profit taking, itu sesuatu yang cukup wajar. Oke, berarti ini kemudian menjadi sebuah sentimen yang sementara walaupun secara kasus COVID-19 di China meningkat, tapi nanti akan terjadi sebuah pemulihan yang signifikan dan berdampak terhadap perekonomian di China, kurang lebih seperti itu ya Pak Wawan ya? Ya, kami para analis demikian. Baik, lalu bagaimana sentimen tersebut nantinya akan cukup mengatrol pergerakan dari saham-saham berbasis komoditas Pak Wawan? Ya, kalau saham komoditas sebetulnya penggerak utamanya tetap adalah perang Rusia-Ukraina ya, karena itu yang membuat harga batu bara terutama di Indonesia itu terus tinggi, termasuk juga harga minyak yang bisa merangkak naik kalau betul-betul Rusia akan mengurangi produksi minyaknya. Sedangkan kalau kita bicara tentang tahun 2023, ketika Cina betul-betul dibuka dan kembali menaik untuk pertumbuhan ekonominya, pasti membutuhkan energi, dan itu sekali lagi bisa menyerap batu bara dari Indonesia juga, karena sampai saat ini Cina itu masih ya punya dispute ya dengan Australia sehingga stok batu bara dari sana. Ini menguntungkan untuk Indonesia. Sekali lagi untuk saham-saham energi saya yakin prospeknya masih cerah di tahun 2023. Oke, belum overbought ya untuk saham-saham berbasis energi ya. Walaupun memang dikategorikan sudah cukup mahal beberapa begitu, tapi secara chance ruangnya masih lebar. Karena produksi batu bara itu per tonnya sekitar 40 sampai 50 dolar per ton, sementara harga jual saat ini di 400. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar profitabilitas yang didapatkan para emiten batu bara tersebut. Oke, apakah itu berlaku secara umum untuk seluruh saham-saham berbasis energi, specifically untuk batu bara, atau ada analisis custom lah untuk beberapa emiten berbasis batu bara yang menurut Anda nampaknya akan lebih menarik jika dibandingkan dengan emiten batu bara yang lainnya? Ya, tentu saja secara kondisi fundamental masing-masing perusahaan berbeda-beda ya. Saya selalu menyarankan untuk fokus kepada saham-saham yang fundamentalnya baik. Apa itu? Satu ya jelas profit, meskipun sekarang ya semuanya profit kalau batu bara. Kedua adalah struktur keuangannya, terutama dari sisi hutang. Karena bagaimanapun juga ada kenaikan suku bunga, itu akan menggerus terutama untuk perusahaan yang hutangnya banyak.
beberapa saham batubara yang hutangnya cukup kecil seperti ada ITMG, ada Adaro, itu dalam jangka panjang lebih menarik daripada yang hutangnya lebih besar. Lalu kedua adalah dari sisi prospek. Kalau prospek tadi, batubara yang paling diuntungkan yang mana? Yang banyak melakukan ekspor tentunya. Dan ketiga, likuiditas. Jadi sebaiknya lihatlah saham-saham yang masuk terutama ke LQ45 atau IDX 30. Baik, alasan-alasan fundamental Anda coba tap in terkait dengan analisis dari saham-saham berbasis batu bara. Apakah secara rekomendasi mengarah kepada rekomendasi investasi jangka menengah dan panjang atau seperti apa? Mengingat Anda tadi menyampaikan ada chance untuk penguatan ataupun peningkatan dari harga batu bara ataupun mungkin apapun yang berkaitan dengan batu bara ini akan tetap positif hingga akhir tahun 2023. Sehingga kemudian Anda merekomendasikan menengah ke panjang untuk batu bara. Saya setuju sarankan pendek menengah ya, karena kita tidak tahu seperti apa kelanjutan perang Rusia-Ukraina. Kalau betul-betul mereka ya puji Tuhan kalau memang bisa berdamai begitu, otomatis memang harga batu bara pasti akan mengalami penurunan. Tetapi kalau dari sisi pendek menengah saya belum lihat hal itu. Jadi untuk batu bara ada dua yang dikejar sekarang ya. Satu adalah dividennya. Saya yakin akan besar sekali. Lalu kedua ya tadi potensi kenaikan harga, meskipun yang ini mungkin sudah agak turun karena valuasi yang dianggap sudah relatif mahal. Tetapi kalau dari sisi dividen ini masih sangat menarik sekali. Sedikit mengenai fundamental dari perusahaan batubara, direktur utama dari Bayan Resources mengalahkan Hartono Bersaudara dan juga Jack Ma sebagai orang terkaya begitu ya. Secara fundamental ini memiliki keterkaitan terhadap excitement ataupun ketertarikan investor terhadap BIAN. Mungkin kita akan bahas usaha jeda berikut ini sedikit ya Pak Wawan ya. Usaha jeda berikut ini dan bersama kami akan segera kembali di Market Buzz.